Kalau selain cari dukun yang lebih kuat, apa penangkalnya tuh kalau udah kena gitu? Nggak ada bang. Nggak ada. Yang Nggak. satu saya mati ya. Di Sumatera sana ada santet nggak, Men? Nggak ada bang, di Bangka ada bang. Bangka. Hmm. Bangka ada. Hmm. Masih main gitu. Main. Pernah kena? Ada orang terdekat lo yang kena? Pernah senior tuh bang. Wih, Sumpah. karena cewek, Mm-mm. harta. Karena cewek sakit hati gitu bang. Coba ceweknya ditinggalin jadi makanya gitu. Namanya tuh bujang buguyur. Bujang bubui. Itu gimana? Dia sakitnya itu bang. Misalnya bang kena nih kan. Dia sakitnya perlahan bang. Dia kurus. Kurusnya kenapa? Tapi pola makan tetap sama. Iya bang. Nafsu makan tetap Nafsu ada. Tapi ada. kurus. Kurus. Bukannya badan terjaga atau malah makin gemuk tapi makin kurus. Bukan bang. Kurus dia. Itu dukunnya emang berarti dukunnya yang buka praktek di sana banyak. Masih banyak bang. Tarifnya tahu. Nggak tahu tarifnya sih bang. Tapi biasanya kan kayak apa bang? Yang penting ada maharnya itu Maharnya, bang. Ya kalau santet gitu paling mahar duit mah kalau main santet gitu. Iya bang. Mungkin seikhlasnya mungkin kan. Ya, Kalau nggak tumbal ya. ya kalau tumbal kalau pesugihan lah ya. Ya. Kalau penglaris ya. Penglaris. Kebanyakan di daerah selatan bang. Bangka Selatan. Itu penglaris atau santet maksudnya? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Dia nggak penglaris juga sih bang. Itu kan ibaratnya apa? Ilmu keturunan dari nenek moyangnya bang. Oh, turun temurun jadi. Ya? Turun menurun. Oh, jadi itu bisnis keluarga gitu lah ya. Bisa dibilang gitu bang. Bisnis keluarga. Heeh. Dari moyang-moyangnya. Mohon maaf ya. Karena udah dibisnisin ya. Orang mah biasanya kan kayak gitu ya. Ya istilahnya buat personal aja. Kalau nggak suka sama orang baru sikat, buka bisnis, buka praktek gitu kan. Iya bang. Misalnya abang ada sakit hati nih sama teman, entah sama siapa kan di dalam kerjaan tuh kan, bisa bang, kebanyakan gitu. Dulu ada dia ceritanya tuh Salantas, Nah, dia nilang orang bang, orang kampung. nah. Terus ibaratnya mungkin dia nggak terima kan, jadi di itu santet dari namanya bujang buguyur itu. Sakitnya perlahan dia bang. Kurus sampai dia mati. Dia nggak itu bang, Nggak ada penyakit apa-apa gitu. nggak ada penyakit apa-apa. Susah bang diobatin. Udah dibawa ke rumah sakit, Nggak itu. didiagnosa segala macam itu nggak Nggak. ada. Nggak ada. Nggak ada penyakit apa-apa. Dia misalnya abang balik ke dukun lain bisa itu bang, apa? Kayak musuhan gitu bang. Kalau saya yang dukun abang kalah, Nah. ya balik ke itulah, balik ke saya bang. Oh, balik lagi ke ini tuannya. Yang tuannya. Iya. Mm-mm. Jadi ngeri-ngeri sedap juga ya berarti ya. Iya bang. Apalagi kita misalnya kenal-kenal sama cewek situ kan. Tapi selain harus kan kalau itu kan berarti solusinya ya salah satunya cari dukun yang lebih kuat kan. Iya bang. Biar santetnya tuh balik lagi ke Balik tuannya. lagi. Nah, kalau Atau enggak biasanya balik lagi sama orang yang kita temuin yang sakit hati itu. oh yang ini ya yang ngasih mahar ini ya. Yang ngasih mahar itu bang. Apa misalnya dia minta obatin kan, minta balikin, minta maaf sampai dia jangan sakit hati lagi. Tapi kayak Dayak lah ya. Iya. Hampir sama ya lah kayak Dayak bang. Dayak itu. Itu kalau secara karakteristik mirip-mirip lah ya, orang Mirip-mirip Bangka tuh lah, sama Bang. orang Dayak, putih-putihnya. Dia sama bahasanya pakai juga bang. Iya. Maksudnya dialeknya. Dialeknya kayak di Kalbar itu ngape kan, sama lah kayak Bangka kan.
hampir sama-sama. Ngape tuh? Ngapain atau? Ngapain. Kalau alternatifnya, kalau selain cari dukun yang lebih kuat, apa penangkalnya tuh kalau udah kena gitu? Nggak ada bang. Nggak ada. Yang Nggak. satu saya mati ya. Hmm, Kalau kita nggak ada nyari dukun yang lebih kuat dari dia, ya nggak sembuh. Tapi senior kemarin itu sembuh dia bang. Karena dapat dukun yang lebih dukun kuat. yang lebih kuat dari orang yang dukunin dia. Itu yang kena dukunnya atau pelanggan dukunnya itu yang kena? Ke itunya bang. Yang dukunnya dia yang ngirim itu, ngirim santet itu. Tapi yang pelanggannya aman-aman enggak aja? bang, aman-aman aja bang. Hanya satu jalan keluarnya, Cuk, mati. Itu saja. Mati bang. Abang mau berobat ke dokter ke nggak tahu itu bang, nggak bakal sembuh. Kecuali itu balik lagi ke orang pintar tadi itu. Iya, padahal kan kita kan sama manusia kan sebenarnya nggak berhak ya kan, kita nggak bisa istilahnya nggak bisa menciptakan manusia kok, Iya bang. nggak bisa memberikan nafas kehidupan tuh nggak bisa, dia nggak punya hak juga buat mengambil nafas itu, ngambil nyawa nggak bisa gitu. Ya karena kan dalam hukum Islam sendiri itu takdir yang nggak bisa dirubah itu hanya hidup dan mati. Itu sudah tertera itu. Takdir yang nggak bisa dirubah itu hidup dan mati. Kalau dalam Al-Quran itu kalau ditakdirkan mati dalam umur 70 tahun, entah bagaimanapun bentuknya caranya kita mati, ya kita bakal mati di umur segitu. Oh iya, itu kayak ada filmnya tuh apa ya, time machine apa ya? Yang dia udah bolak-balik ke masa lalu tapi tetap aja ngeliat bininya mati dengan berbagai cara. Iya, Padahal udah ditangkal dengan cara ini, mati karena ini lagi. itu kan namanya udah takdir ya kan. Tapi takdir yang bisa dirubah itu ya Dirubah gitu loh bang. kayak rezeki. Kalau kita semua ditakdirkan untuk rezekinya, maksudnya awalnya ditulis kita kehidupan sederhana, tapi dalam kehidupan nyata kita bisa berusaha lebih, ya kita bisa dirubah takdir kita jadi orang kaya. Gitu. Cuman takdir yang paten ya cuma hidup dan mati. Hidup dan mati. Itu saja. Ntar waktu udah nyampe di alam sebelah tuh gimana waktu ditanyain ya? Tapi bang, resiko itu bang. Ibaratnya abang yang ngirim minta tolong sama dukun, abang resikonya itu. Ibaratnya Tapi kan nanggung dosanya ibaratnya bang. dosanya di Udah saya udah tekad bulat, saya nanggung dosanya, bilangnya sama yang dukun tersebut, kamu benar-benar mau itu bikin dia mati perlahan dari sakit bujang buguyur tadi. bujang buguyur tuh. Bujang buguyur namanya. Ya kalau udah sanggup, ya sudah bang. Dia semua nanggung dosa, risiko segala macamnya. Berarti dia udah pikiran bulat. Dia nggak kedeteksi bang. Bukan sekali misalnya abang langsung sakit hati, langsung kena besoknya. Enggak, dia lama bang. Iya, Jadi kayak nggak tahu bang kita tuh bahwa kita tuh di santet yang orang yang dulu. Betul juga sih. Kalau mati tiba-tiba itu kan jadi tanda tanya tuh kan. Ini kemarin orang sehat aja kok tiba-tiba langsung tembak. Tapi kalau perlahan-lahan gitu kan di sisi lain juga nyiksa pelan-pelan. Bisa Bikin pelan-pelan. pikiran, ini kenapa ya gue makan banyak tapi kok malah tambah kurus. Tapi kita juga nggak tahu bang, entah siapa. Betul. Itu entah mungkin yang lain, kita taunya dia pasti dulu. Tapi kan nggak tahu. Iya. Entah yang lain banyak yang sakit hati sama kita kan. Menduga-duga sih. Tapi kalau di sisi lain santet nih ada positifnya nggak menurut lo? Nggak ada loh positifnya. Kalau menurut gue sendiri, santet itu kan biasanya kan terjadi karena ada unsur sakit hati dari si pengirim kan. Si pengirim. Ya kan? Itu ada unsur sakit hati. Ya baiknya ya itu membuat satu standar sosial biar orang tuh ya baik-baik aja, sama orang tuh baik-baik aja, udah hidup baik-baik aja udah. Gak usah namanya kita bikin sakit hati orang. Kalau kita emang diri sendiri udah ngerasa wah ini kayak banyak orang nggak suka, introspeksi diri. Iya bang. Daripada disantet, mending introspeksi Bang. diri.
itu orang tua kebanyakan dari misalnya dari luar Pulau Bangka lah, Iya. nitipnya jangan jangan pacarin orang Bangka, jangan buat istri orang Bangka, ibaratnya terkenalnya oleh mitos tadi bang, Karena bujang buyur itu bujang ya. buyur banyak, dikit-dikit kita kalau buat sakit hati orang Iya, bisa di betul. itu kan, tapi tergantung dari kita juga lah bang, dari pergaulan kita sama orang situ kan. Iya, betul. Tapi kalian pernah itu nggak? Pernah iseng gitu nyari suku yang paling mematikan di Indonesia? Belum sih bang. Dari segi mistisnya, segitunya. Paling apa Bang, tadi maksudnya? Bang? Suku yang paling menakutkan. Menakutkan. Kalau menakutkan itu berarti ada bukti bahwa dia nih sangar lah ya kan, maka orang takut kan. Betul. Tapi kebanyakan juga ada yang jago tapi diem-diem baik. Hmm. Jadi ya orang malah nggak tahu kalau dia ini jago. Nah, Jadi diem-diem baik. Tapi kalau yang menakutkan gitu ya, kalau udah banyak bukti ya kerusuhan sampit itu kan, kepala ketebas itu. tapi gua pernah ngeliat di Google itu suku yang paling menakutkan di Indonesia Lah bang. Ya, di Indonesia. Kita ngomong Indonesia kan. Itu kalau nggak salah yang nomor 3 ini ada di tempat gua. Lamongan. Bukan. Di Tuban. Sulawesi Selatan. Oh di Namanya mana itu tuh? suku Kajang. baru denger ya. Suku Kajang itu ada di Kabupaten Bulukumba. Oh Bulukumba ya. Suku Kajang itu dia kayak suku anak dalam, kayak suku Badui gitu maksudnya. Oh, dari masih pedalaman. terisolir ya. Ya. Mengisolasi diri dari dunia Dia luar. nggak mau nerima itu kan, nggak mau nerima Budaya-budaya. budaya modern lah. Hmm. Ini gua akan bisa ngomong gini karena gue juga pernah ketemu sama orang yang pernah mendapatkan efek dari suku Kajang itu sendiri. Maksudnya dia pernah main-main dengan orang Kajang, dia kena imbasnya gitu. Jadi karena ya perbuatan Ya, buruk lah. dia kan terkenal suku Kajang itu bisa bikin kepala orang lembek. Wih, lembek dalam artian maksudnya. Ya kayak kepala orang kan ada tempurungnya nih, Oh, iya. tengkoraknya. Dia bagian nubun-nubun nih biasanya. Nah, dia nggak ada apa-apa, dipegang ini lembek gini kepala ini, Kayak ada tengkorak gitu. Kayak Ada ada lunak tengkorak gitu ya. lunak ya. Itu yang dikenal di suku Kajang itu. Lunaknya lunak sampai kayak jelly agar-agar gitu. Dipegang gini itu bisa itu kayak nggak ada, pokoknya ini nggak ada tulang, nggak ada Tulangnya tengkoraknya. nggak ada tengkoraknya. Itu terkenalnya suku Kajang itu. Dan dia selama bertahun-tahun ini sampai 2000 berapa ya? 18 kah atau 19 itu kalau nggak salah. Itu dia baru mau buka istilahnya orang awam untuk melihat suku mereka. Jadi selama dari pertama sampai 2019-an itu kalau nggak salah orang itu nggak bisa masuk ke dalam tempat mereka. Maksudnya suku Kajangnya yang dalam ya, bukan bagian luar. Kalau bagian luar mah udah ya mereka ikut sekolah biasa, pakai pakaian biasa. Tapi suku mereka suku Kajang gitu kan. Kayak Baduy yang bagian luar gitu loh. Iya. Nah, kalau yang bagian dalam itu kemarin tuh pemerintah sampai mengadakan ada namanya pesta adat Amatoa. Tuh pesta adat mereka sebenarnya, cuman mereka mau diajak kerjasama dengan pemerintah provinsi, akhirnya mereka istilahnya di expose dunia luar. Betul. Oh ini loh, Jadi suku Kajang ini. destinasi wisata gitu lah ya. Orang itu jadi sangat penasaran kan dengan suku Kajang itu kan. Akhirnya pada datang semua pengen lihat orang-orang Kajang aslinya kayak gimana. Kehidupan mereka aslinya kayak gimana. Ya, tapi yang penting jangan sampai bikin sakit hati. Kita Ya, karena dulu pernah ada anak KKN di kalau nggak salah Universitas Hasanuddin. Wih, Unhas ini. Ya, KKN di sana itu kalau nggak salah anak Unhas ya. Gue juga lupa sih ceritanya temen gue.